Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Untuk hari ini kita tidak ada talqin ya. Jadi langsung ke pembahasan materi. Mohon maaf sebelumnya. Nanti kita jadikan satu insyaallah pekan depan bersamaan dengan tasmi' ya. Jadi kita langsung ke materi karena cukup panjang materinya. Saya khawatir tidak cukup ya, tidak sampai selesai. Untuk hari ini kita akan membahas tentang mad far'i. Ya, sebagaimana yang kita pelajari bersama jemaah sekalian, di dalam pembagian macam-macam mad di dalam Al-Qur'an itu ada mad asli dan mad far'i. Ya, kita review ulang lagi ya. Untuk mad asli yang dikenal pula dengan mad tabi'i ya, itu telah sama-sama kita pelajari di pertemuan sebelumnya beserta dengan mad yang menyertainya atau mad yang dihukumi sama dengan mad tabi'i ini. Ada mad badal, mad iwad dan mad silah. Mad silah belum. Nanti kita bahasanya jadikan satu dengan mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Ya, sama dengan bersamaan dengan pembahasan mad silah kubra. Ini kan mad silah sughra. Mad silah as-sughra, nanti juga ada pembahasannya dengan mad silah al-kubra. Baik, mari kita pahami kembali jemaah. Apa itu mad far'i? Yang menjadi far'i itu berasal dari kata far' yang artinya cabang. Far' cabang dari mad asli. Ya. Nah, mad far'i yang menjadi cabang dari mad asli ini adalah mad yang dapat dipanjangkan lebih dari 2 harakat. Jadi kalau mad asli ya asalnya 2 harakat. Ya, kita memahaminya demikian ya. Mad asli atau mad tabi'i itu kan mad yang asal panjangnya 2 harakat. Adapun mad yang dapat dipanjangkan lebih dari 2 harakat berarti ini cabang dari aslinya atau mad far'i. Ya, mad far'i itu yumaddu aktsara min harakatain. Ya, mad yang dapat dipanjangkan lebih dari 2 harakat. Sebabnya ada 2. Ya. Jadi yang menyebabkan mad itu dapat dipanjangkan lebih dari 2 harakat ada 2. Ya, ini menjadi sebab mad far'i itu ada 2, hamzah dan sukun. Ya, hamzah dan sukun. Mad far'i yang disebabkan oleh hamzah ada mad muttasil. Ya, al-maddul muttasil atau yang dikenal pula dengan al-maddul wajib al-muttasil ya. Ini yang akan kita bahas insyaallah hari ini. Kemudian yang kedua adalah mad far'i yang disebutkan oleh hamzah adalah maddul munfasil. Al-maddul munfasil atau maddul jaiz al-munfasil. Dan yang ketiga ada maddus silah al-kubra. Mad silah kubra gitu ya. Adapun yang disebabkan oleh sukun ada mad lazim, mad arid lis-sukun dan maddul lin. Maddul lin. Baik, ini nanti insyaallah kita jadikan
bahasan berikutnya. Ya, karena cukup panjang juga ini. Ya, jadi tidak bisa kita bahas sekarang. Jadi yang mungkin kita bisa bahas sekarang adalah mad far'i yang disebabkan oleh hamzah ini. 3 ini insyaallah, maddul muttasil, munfasil dan maddus silah. Adapun mad far'i yang disebabkan oleh sukun insyaallah di bulan depan insyaallah ya kita akan. Baik ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas terlebih dahulu ini al-muttasil wal munfasil. Al-muttasil wal munfasil ya. Oh, di sini mad jaiz dulu ya. Baik. Di buku panduan ilmu tajwid bergambar yang terjemah, edisi terjemah, mad wajib dulu atau mad jaiz? Mad jaiz dulu. Baik. Jadi sama dengan yang edisi Arabnya ya. Jadi urutannya mad jaiz dulu. Baik, tidak apa-apa. Karena tadi kan kita ini kan al-muttasil wal munfasil. Muttasil dulu baru munfasil. Nah, di slide-nya munfasil dulu. Tidak masalah. Ya. Baik, kita bahas al-maddul jaizul munfasil dulu. Apa itu yang dimaksud dengan al-maddul jaizul munfasil? Mad munfasil atau mad jaiz atau mad jaiz munfasil, kita menyebutnya demikian. Ya, kita mad jaiz munfasil. Ya. Masalah al-maddul jaizul munfasil. Huwa an ya'tiya harful maddi akhir al-kalimati al-ula wa hamzatul qat'i fi awwal al-kalimati allati taliha. Al-maddul jaiz munfasil, mad jaiz munfasil itu huruf mad yang ada pada akhiran kata pertama. Ya, mad jaiz munfasil itu adalah huruf mad yang ada pada akhiran kata pertama dan hamzah qata'. Jadi bertemu dengan hamzah qata' yang berada pada awalan kata berikutnya. Jadi mad jaiz munfasil itu apa? Ada huruf mad bertemu dengan hamzah qata'. Hamzahnya hamzah qata'. Huruf mad yang bertemu dengan hamzah qata' secara terpisah, munfasil. Nah, dari situ kita dapat memahami apa? Munfasil. Artinya munfasil apa? Terpisah. Maksudnya terpisah bagaimana? Huruf madnya ada di akhiran kata pertama, seperti ini contohnya. Bima, ini kan huruf mad. Qalu, ini waw mad. Wa fi, ya mad, ya ini. Alif, waw, ya ini kan huruf mad. Jadi huruf madnya ada di akhiran kata pertama, hamzah qata'nya ada di awalan kata setelahnya atau kata berikutnya. Ya kan? Unzila amanna anfusikum. Terpisah ya. Jadi ini terpisah antara pertemuan antara huruf mad dan hamzahnya terpisah. Tentu yang kita maksud hamzah di sini hamzah qata' ya. Ya, hamzatul qat'i. Ya, hamzatul qat'. Jadi huruf mad dan hamzah qata'nya terpisah. Huruf madnya ada di akhiran kata pertama, sedangkan huruf hamzahnya ada di awalan kata berikutnya. Ya, inilah munfasil. Adapun jaiz itu hukumnya. Jadi kalau dari mana kata-kata jaiz? Hukumnya. Madnya namanya apa? Mad munfasil. Lalu kalau kita gabung, ya udah mad jaiz munfasil gitu ya. Dapat dikatakan al-maddul jaizul munfasil. Jadi langsung kita gabungkan nama dan hukumnya, hukum dan namanya. Ya, kemudian kita kenal mad jaiz munfasil. Itu jaiz itu hukumnya, munfasil itu nama madnya. Ya. Jadi kalau mau kita pisah-pisahkan gitu ya. Nama madnya apa jamaah?
munfasil. Kenapa munfasil? Apanya yang terpisah? Huruf mad dan hamzah qata'nya. Terpisah bagaimana? Huruf madnya ada di akhiran kata pertama, ya. Hamzah qata'nya ada di awalan kata berikutnya. Paham sampai di sini? Jelas? Itulah kenapa mad ini dinamakan dengan maddul munfasil, al-maddul munfasil. Nah, sekarang disebut pula mad jaiz, al-maddul jaiz. Jaiz ini hukumnya jaiz. Wa yuqalu lahu al-maddul jaiz li ikhtilafil qurra'i fi maddihi wa qasrihi. Ya, mad ini disebut pula dengan mad jaiz karena para qurra, para ulama ahli qiraah itu tidak sepakat atau berbeda-beda di dalam, ya, panjangnya mad jaiz ini lebih dari 2 harakat atau hanya 2 harakat. Ya, antara satu imam ahli qiraah dengan imam ahli qiraah lainnya itu terdapat perbedaan. Yang satu meriwayatkan 2 harakat saja, yang satu lebih dari 2 harakat, 4 harakat, atau bahkan sampai ada yang 6 harakat. Jadi ada ikhtilaf di kalangan para qurra. Hukum panjangnya ini? Panjangnya lebih dari 2 harakat atau sekedar 2 harakat saja? Ya, jadi kalau kita katakan fi maddihi artinya yang panjangnya lebih dari 2 harakat. Kalau qasrihi panjangnya 2 harakat. Jadi karena berbeda-beda maka hukumnya jaiz. Jadi kalau mad far'i ini panjangnya ada perbedaan di kalangan para qurra, ya, antara panjangnya lebih dari 2 harakat atau hanya 2 harakat, maka ini hukumnya jaiz. Nanti beda lagi dengan wajib, ya. Nah, nanti kita dapat membedakan mana yang jaiz, mana yang wajib. Ya. Jadi, ya, di sini perbedaan hukum wajib dan jaiz. Nanti ada lazim. Itu tidak sebagaimana hukum wajib dan jaiznya di dalam ilmu fiqih. Di dalam ilmu qiraah Qur'aniyah, bacaan Al-Qur'an, ada hukum wajib, ada hukum jaiz. Ini tidak sama halnya dengan wajib dan jaiznya di dalam hukum fiqih atau ilmu fiqih. Ya. Jadi ini lebih kepada kesempurnaan bacaan. Ya, walaupun nanti untuk mad wajib kalau dibaca 2 harakat ini diingkari. Ya. Tidak dibenarkan. Baik jamaah. Nah, kita perlu mengetahui bagaimana, ya, di dalam riwayat Hafs dari jalur Syatibiyah ini mad jaiz dipanjangkan seukuran berapa harakat. Jadi begini, kalau kita berbicara riwayat Hafs dari jalur Syatibiyah yang kita sebagai pemula, ya, menggunakan riwayat tersebut dalam bacaan Al-Quran kita, kan itu yang ini sempat ditanyakan oleh Abu Azka di pekan sebelumnya saat kita ramah tamah, ya, beliau, ya, kalau saya ini, ya, ini disinilah, ya, ini jawabannya, keterangannya. Kalau kita, ya, yang lebih memilih membaca Al-Quran itu dengan riwayat Hafs dari jalur Syatibiyah, itu lebih mudah mungkin, ya, bagi pemula akan lebih mudah. Kenapa? Karena panjangnya mad jaiz munfasil ini sama dengan mad wajib muttasil, 4 atau 5 harakat. Jadi seukuran berapa? 4 atau 5 harakat. Seukuran 4 atau 5 harakat. Ya, 4 atau 5 harakat. Jadi dipanjangkannya sama. Walaupun boleh enggak mad jaiz munfasil dibaca 2 harakat? Boleh. Namanya juga hukumnya jaiz. Dibaca dengan qasr, qasrul munfasil istilahnya. Qasrul munfasil. Ini dicatat, ya, bisa dicatat dari sekarang. Ya. Nanti kita ada masuk pembahasannya, tapi dari sekarang bisa dicatat. Jadi bagaimana kalau kita membaca Al-Quran dengan qasrul munfasil?
Ya. Mad jaiznya dibaca 2 harakat, qasr itu 2 harakat. Boleh-boleh saja. Karena itu kita membaca dengan riwayat Hafs dari jalur Thayyibah. Ya. Jadi kita membacanya dengan riwayat Hafs dari jalurnya ya, Thayyibah bukan Syatibiyah. Dan itu boleh-boleh saja. Ya, baik itu mau dari jalur Syatibiyah maupun dari jalur Thayyibah. Ya. Jadi kalau kita membaca mad jaiz munfasil sama panjangnya dengan mad wajib muttasil, ya, dan itu nampaknya yang lebih cocok bagi pemula karena tidak usah mikir lagi ini mad jaiz munfasil atau mad wajib muttasil. Maka panjangkan saja sama dengan mad wajib muttasil 4 atau 5 harakat. Ini berarti membacanya dengan riwayat Hafs dari jalur Syatibiyah. Kalau membaca dengan 2 harakat, ya, ini berarti membaca Al-Qur'annya dengan riwayat Hafs dari jalur Thayyibah. Boleh. Ya, mau dibaca dengan tawassut atau fuwaiqut tawassut al-munfasil boleh, ya, dari jalur Syatibiyah. Kalau dengan qasrul munfasil 2 harakat juga boleh. Hanya saja kalau kita membaca dengan qasrul munfasil berarti kita membacanya dengan riwayat Hafs dari jalur Thayyibah, maka kita harus konsisten. Ini apa namanya? Mungkin yang agak kesulitan bagi pemula konsistennya. Konsistennya ini yang agak sulit. Ya, apalagi masih harus mengenali mana yang mad ya jaiz atau mad munfasil dan mad muttasil. Ya, kalau kita masih kebingungan membedakan mana mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil, ya sudah, pakai dari jalur Syatibiyah saja. Itu akan nampaknya akan lebih mudah, ya, akan lebih mudah. Tapi bagi yang sudah mungkin bisa menguasainya, ya, bisa konsisten, ya, maka boleh-boleh saja membaca mad jaiz munfasil ini dengan panjang 2 harakat atau istilahnya apa tadi jemaah? Qasrul munfasil. Ya, ini saya dahulukan pembahasan tentang hal ini. Walaupun nanti kita akan membahasnya, tapi masih panjang ini. Ya, dari sini. Ini ada keterkaitan. Baik, berarti untuk mad wajib muttasil nanti, ya panjangnya tentu sama. Panjangnya apa? Sama. Baik, kita pindah ke mad wajib muttasil. Kok belum pindah-pindah? Oke. Oh, belum. Sebelum kita pindah ke mad wajib muttasil, di sini ada tanbih, peringatan. Nah, ini juga yang harus kita pahami, ya. Kutibat ya allati lin nida, ya unnida. Wa ha allati lit tanbih, ha tanbih gitu ya. Jadi ada yang namanya ya unnida dan ha tanbih. Ini namanya ya apa? Ya unnida. Ini namanya ha apa? Ha tanbih. Ya. Di dalam mushaf itu alifnya dihilangkan. Ya. Dan ya unnida ini disambung dengan kata setelahnya yaitu ayyuha, ya, atau ya uli, ya, uli. Dan hak tanbih ini juga disambung dalam tulisannya, alifnya dihilangkan dalam tulisannya, ya. Alifnya tidak ada alifnya, tulisannya tidak ada alifnya. Kalau alif kecil ini tanda baca saja, ya. Ini alif kecil ini hanya tanda baca. Tapi secara rasm batang hurufnya tidak ada. Ya. Batang hurufnya tidak ada. Nah, ya unnida dan hak tanbih ini ditulis secara mausulah. Ya, nanti juga ada ini kaitannya dengan
al-maqtu' wal mausul. Ini masuk dalam mausul, kata yang ditulis secara bersambung. Ya. Dalam bab maqtu' mausul, Imam Ibnu Jazari rahimahullah ya mengatakan apa? Dalam babul maqtu' wal mausul ya. Kada sili kada minal wa ya wa hala tafsili. Ya. Wa wazanuhum wa kaluhum sili kada minal wa ya wa hala tafsili. Ya. Jadi beliau menjelaskan di dalam penulisan Al-Qur'an itu ada yang sebenarnya kalau menurut kaidah bahasa Arabnya harusnya ditulisnya terpisah. Seperti apa namanya? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun dalam surah Al-Mutaffifin. Kemudian juga kadza minal wa ya wa ha la tafsili. Kadza minal wa ha wa ya la tafsili. Demikian juga al-ta'rif lam ta'rif, ha tanbih, ya nida dan ha tanbih. La tafsili, jangan dipisah antara huruf ya ini dengan kata setelahnya. Jadi ini namanya ya apa jamaah? Ya unnida, artinya panggilan. Ya, hai. Ya Muhammad, hai Muhammad. Gitu kan? Ini berarti ya ayyuha artinya apa, Pak? Wahai, gitu ya. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang ya memiliki akal. Nah, kalau yang ini hak tanbih, ya sebagai peringatan. Tanbih artinya peringatan. Ha antum, ha ulai. Nah ini sekali lagi secara tulisan tidak ada alifnya. Alifnya tidak tertulis dan huruf ya unnida dan hak tanbih ini ditulis secara bersambung dengan kata setelahnya. Berarti kalau bersambung itu muttasil atau munfasil jamaah? Muttasil. Betul. Ya, jangan ragu. Kalau bersambung, tulisannya bersambung itu ya, jadi kalau di sini pertemuan antara huruf mad dan hamzahnya bersambung, itu disebut muttasil atau munfasil? Muttasil, jangan ragu, Pak. Muttasil. Ya. Jadi secara susunannya, tulisannya muttasil. Tulisannya muttasil. Jadi kalau kita amati dari tulisannya muttasil. Ya, mausulah bersambung. Ya. Tapi hukum madnya munfasil. Makanya wal maddu fi hadhil kalimat wa ma mathalaha maddun munfasil wa laysa maddan muttasila. Mad yang ada pada kata-kata ini dan yang semisal dengannya ini madnya mad munfasil. Munfasil itu artinya kan terpisah. Jadi ini dihukuminya dengan apa? Mad munfasil. Mad jaiz munfasil, bukan mad muttasil, walaupun tulisannya bersambung, madnya mad munfasil, mad jaiz munfasil. Nah inilah yang sering membingungkan yang tidak belajar di Mushola Al-Ghaffar ini, yang tidak belajar. Kalau yang belajar di sini jangan bingung, ya, jangan ragu-ragu. Ya ayyuha, madnya mad munfasil atau mad muttasil? Sekali lagi, enggak boleh bingung. Ya, karena sudah dijelaskan pelan-pelan, ya. Konsentrasi. Ya. Jemaah, atau sudah mulai lapar? Mulai ngantuk, mulai lapar. Ya ayyuha, ya ulil albab. Ha antum haula'i. Ini madnya mad munfasil atau mad muttasil?
Sepakat ya? Munfasil ini. Maddun munfasil. Madnya mad munfasil. Walaupun tulisannya muttasil ya. Walaupun secara tulisan ya nida, ya unnida dan hak tanbih ini ditulis secara bersambung, mausulah atau muttasil. Tapi hukum matnya atau matnya di sini mat apa? Munfasil. Sepakat ya? Jangan bingung lagi. Jangan bingung lagi. Biar jenengan nanti enak kalau mau baca dengan qasrul munfasil, ini enggak jadi. Kalau masih bingung, baca mad munfasilnya 4 atau 5 harakat sama dengan mad wajib muttasil. Berikutnya ini mad wajib muttasil. Baik. Berikutnya al-maddul wajib al-muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Huwa an ya'tiya harful mad wa ba'dahu hamzatun fil kalimati nafsiha. Apa artinya? Huruf mad yang datang setelahnya hamzah di dalam satu kata. Ya. Jadi di dalam satu kata ada pertemuan antara huruf mad dan hamzah. Jadi kalau pertemuan antara huruf mad dan hamzahnya di dalam satu kata ini disebut dengan muttasil. Disebut dengan apa? Muttasil. Oke. Paham sampai di sini jemaah? Ya. Baik, kalau sudah paham, contohnya apa? Waja'akum. Ini satu kata. Waja'a. Ini satu kata ini. Ja'a satu kata. Nah, pertemuan antara huruf mad alif ini dengan hamzahnya di dalam satu kata. Ini dinamakan dengan muttasil. Su'al adzab. Su'a. Waw mad ini bertemu dengan hamzah di dalam kata, satu kata su'a. Ini disebut dengan apa? Mad muttasil. Si'a. Ya, si'a bihim. Si'a ini. Ya. Ya, mad bertemu dengan hamzah di dalam satu kata si'a. Ya, ini ya, namanya muttasil. Namanya apa? Muttasil. Kenapa mad ini dinamakan muttasil? Ya, dicatat. Ya, mohon maaf ya, kok ini seperti di kelas saja ini saya ngajarnya. Mohon maaf. Ya, terbawa ya suasananya. Mohon maaf ya. Baik. Dari tadi saya minta nyatat aja ya. Enggak bawa catatan. Ya udah diingat-ingat ya di Baik. Kenapa dinamakan dengan mad muttasil? Ya, dipahami? Karena pertemuan antara huruf mad dan hamzahnya di dalam satu kata. Kalau terpisah namanya munfasil. Ya kan, terpisah. Kalau munfasil terpisah. Huruf madnya ada di akhiran kata pertama, hamzah qat'anya ada di awalan kata setelahnya. Kalau mad muttasil, ini berarti apa? Pertemuan antara huruf mad dan hamzahnya di dalam satu kata. Jadi mad muttasil ini dinamakan pula dengan maddul wajib. Nah, kenapa wajib? Wajib itu hukumnya sama-sama tadi. Jaiz itu hukumnya mad munfasil. Wajib itu hukumnya mad muttasil. Jadi mad muttasil itu dapat dikatakan sebagai mad wajib. Ya, dari sisi apa? Hukumnya.
Kalau dari sisi pertemuan huruf mad dan hamzahnya muttasil, namanya mad muttasil. Atau dinamakan dengan mad wajib. Karena apa? Hukumnya. Wajib itu apa pengertiannya? Sekali lagi tidak sama dengan hukum wajib di dalam ya. Liwujubi tatwilihi 'anil tabi'i li kullil qurra. Ya, karena wajibnya memanjangkan mad ini lebih daripada mad tabi'i. Dan ini sepakat di kalangan para qurra. Jadi dengan kata lain tidak ada satupun qari atau imam ahli qiraah yang membaca mad wajib ini dua harakat sama dengan mad tabi'i, tidak ada. Makanya tadi saya katakan ini diingkari oleh salah seorang sahabat, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Ketika mendapati seorang yang baca innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin dalam surat At-Taubah. Ya, dalam surat apa? At-Taubah. Kata al-fuqara dibaca dua harakat. Beliau ingkari orang tersebut, ma hakadha aqra'aniha Rasulullah. Ya, tidak demikian Rasulullah mengajariku membaca tersebut. Maka orang tadi bertanya, fa kaifa aqra'akaha ya Abu Abdurrahman? Jadi kunyahnya Abdullah bin Mas'ud ini Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Terus bagaimana gitu? Rasulullah mengajarimu membaca kata fuqara tersebut. Beliau bacakan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin famaddaha. Ya, jadi beliau mencontohkan kata fuqara ini dibaca-baca. Padahal di sini kalau kita amati kata fuqara itu mau dibaca dua harakat atau lebih dari dua harakat tidak merubah makna. Tidak merubah makna, dan ini bukan termasuk lahnun jali. Tapi diingkari, tetap diingkari. Karena apa ini? Hukumnya wajib. Baik. Barakallahu fiikum. Dan mad wajib ini sekali lagi tadi panjangnya 4 atau 5 harakat. Ya, di dalam riwayat Hafs an Asim. Dari kedua jalurnya, baik dari jalur Syatibiyah maupun jalur Thayyibah. Oh, kalau di jalur Thayyibah ada juga yang panjangnya sampai 6 harakat. Ya, di sini tidak diperinci. Hanya saja di dalam riwayat Hafs an Asim panjangnya mad wajib muttasil itu 4 atau 5 harakat. Tanbih. Peringatan. Ya, ini tadi sudah kita singgung. Tawassutul munfasil yakunu faqat ma'a tawassutil muttasil. Ya, tawassutul munfasil yakunu faqat ma'a tawassutil muttasil. Jadi panjangnya mad munfasil 4 harakat itu sama. Jadi ya demikian juga ya, jadi ya juga harus disertai dengan tawassut al-muttasil. Jadi kalau memanjangkan mad munfasilnya atau lebih ke ini muttasil dulu. Kalau ya, saya mencoba untuk memahamkan, kalau membaca mad muttasilnya 4 harakat, maka juga harus disertai mad munfasilnya 4 harakat gitu. Sebagaimana kalau mad muttasilnya dibaca panjang 5 harakat, maka mad munfasilnya juga 5 harakat. Ini kan? Ya. Kalau munfasilnya 4, muttasilnya juga 4. Munfasilnya 5, muttasilnya juga 5. Paham sampai di sini? Jadi harus apa? Sama ritmenya atau sama ketentuannya. Ya, untuk dua mad ini, mad munfasil dan mad muttasil. Ya. Tawassutul munfasil ma'a tawassutil muttasil. Jadi tidak boleh kalau mad munfasilnya 4, muttasilnya 5 atau sebaliknya gitu ya. Jadi harus sama. Wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Kemudian di sini ada peringatan yang kedua, ha yang ada pada ini di surat Al-Haqqah ya, kalau tidak salah. Ya.
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. هاؤم ini bukan hak tanbih. Ini termasuk asal kalimah, asal kata. Walaysat litanbih, bukan hak tanbih. Wa alaihi fal maddu alladhi fiha maddun muttasil walaysa maddan munfasila. Ya, pahamilah bahwa ini di surat Al-Haqqah, haknya bukan hak tanbih, tapi ini hak min asl kalimah. Dibaca 4 atau 5 harakat sebagai mad muttasil, bukan mad munfasil. Wallahu a'lam. Nah, apa tandanya mad yang dipanjangkan lebih dari 2 harakat? Ini para ulama mengistilahkan dengan mad, tanda madnya seperti ini. Kalau kita menganggapnya sebagai alis terbalik gitu. Kayak alis terbalik. Ya. Di atas huruf madnya. Sebagai isyarat, ya, huruf mad tersebut dipanjangkannya lebih dari 2 harakat atau lebih dari lebih panjang daripada kadar mad tabi'i. Jadi ini tanda ini asalnya apa? Kata mad kemudian berubah, ya, yang berubah seiring dengan berjalannya waktu menjadi seperti bentuknya seperti ini. Nanti bisa dilihat di bab-bab akhir, ya, tentang fase kodifikasi Al-Quran. Alhamdulillah selesai. Ya, udah saatnya adzan Isya ini. Ada 1 mat lagi. Jadi mungkin kita bahas nanti setelah adzan Isya, bisa? 1 mat lagi nggih? Ya. Yaitu maddus silah. Ini juga termasuk mad far'i yang disebab ada mad silah ini ada 2. Ya, mari kita pahami dulu. Ada yang mad silah itu dia panjangnya atau dihukumi sama dengan mad tabi'i, ada yang ini termasuk mad far'i. Atau kalau dihukumi sama dia dengan mad jaiz munfasil. Mari kita kenali terlebih dahulu maddus silah hiya silatu ha'id dhamir. Yang dimaksud dengan silah menyambung ini adalah ha' dhamir. Ha' dhamir untuk kata tunggal orang ketiga laki-laki. Mufrad, ghaib, mudzakkar gitu ya. Disambung dengan waw jika ha dhamirnya berharakat dhammah, dan dengan ya jika ha dhamirnya berharakat kasrah. Dengan syarat apa? Antaqa' baina mutahrikan. Jadi syaratnya silah ini, jadi kita membaca ha dhamir atau ha kinayah. Ha dhamir ini juga dikenal dengan haul kinayah. Itu dibaca panjang kalau dia berada di antara 2 huruf yang berharakat. Itu syaratnya. Contohnya innahu ala raj'ihi laqadir. Baik. Ini innahu ala raj'ihi laqadir. Ada hu, hi. Ini namanya ha apa jamaah? Ha dhamir. Ha'ud dhamir atau ha kinayah. Ini dibaca panjang kalau dia berada, syaratnya apa? Di antara 2 harakat. Kalau dibaca hu dhammah maka disilah. Dibaca dengan silah, ya. Kalau kita panjangkan, ya, hu-nya 2 harakat. Ini juga sama dengan ya kalau ha dhamirnya kasrah. Mad silah terbagi menjadi 2, mad silatun sughra wa mad silatun kubra. Apa bedanya? Mad silah sughra laisa ba'da al-ha'i hamzatu qat'i. Jadi kalau setelah ha dhamir tadi tidak ada hamzah qata' seperti maluhu wa ma kasab. Wa ummihi wa abihi. Ini mad silahnya silah apa? Sughra. Ya, panjangnya berapa? 2 harakat saja. Adapun mad silah kubra ba'da al-ha'i hamzatu qata'. Ya, mad silah kubra itu, ya,
setelah ha dhamirnya ada hamzah ini. Malahu akhladah ila ta'amihi anna. Ini panjangnya 4 atau 5 harakat. Ya. Baik. Nah, sampai sini jelas, jemaah? Ini pembagian madhus silah sughra dan kubra. Ya, madhus silah itu ada yang sughra, ada yang kubra. Atau ada yang menyebutnya madhus silah qasirah, madhus silah tawilah. Ada juga yang menyebutnya. Miqdaru madhus silah sughra. Nah, ini tadi sudah saya singgung. Panjangnya mad silah sughra itu tumaddu silah sughra bi miqdar harakatain. Seukuran 2 harakat wa tulhaqu bil mad tabi'i, dan mad silah sughra ini dihukumi sama dengan mad tabi'i. Nah, ini yang seperti yang kita bahas ya. Ada mad yang dipanjangkan sama dengan mad tabi'i sehingga itu dinamakan dengan mulhaqun bil mad tabi'i. Ya. Gitu. Innahu ala. Contoh innahu ala. Ini innahu ala 2 harakat. Raj'ihi laqad. Adapun madhus silah kubra panjangnya berapa? 4 atau 5 harakat. Ya, yaitu mad silah kubra, ha dhamir yang ada hamzahnya. Wa tulhaqu bil mad munfasil. Nah, ini. Ini yang ini garis bawahi. Mad silah kubra ini dihukumi sama dengan mad munfasil. Jadi panjangnya berapa? 4 atau 5 harakat. Ma lahu akhladah. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Ya. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. Nah, cukup. Tanbih, yakunu maddu silah fil wasli la ghair. Mad silah ini ada dalam keadaan wasal saja. Adapun kalau berhenti, fa idza waqafna taqifu bisukun, umpamanya berhenti pada ini, ya, maluh. Ya. Apa nih? Maluhu wa ma kasab. Surat Tabat. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kalau diwasalkan panjang silah. Tapi kalau berhenti pada maluhu, sukunkan haknya, disukunkan jadinya. Ma aghna anhu maluhu. Gitu. Jadi bukan maluhu, salah. Maluh. Demikian juga ila ta'amih. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Bukan ta'amihi. Ini kadang kita dapati kesalahan demikian ya, tapi tidak banyak ya, biar. Ini tanbih yang pertama, peringatan yang pertama. Yang kedua, laisa fil amthilati taliya wala fi ma yumathiluha maddu silah. Dalam contoh berikut ini ya, dan yang semisalnya tidak ada maddu silah karena tidak terpenuhi syaratnya. Ya. Umpamanya ini fi, kan ini ada ya sukun. Sebelum hak dhamir ada ya sukun, maka hi-nya dibaca pendek, fihi hudal lil muttaqin. Ya. Ya'lamuhu Allah, sebelumnya mim sukun dan setelahnya juga ada sukun, ya'lamuhu Allah. Kemudian ismuhul masih, ya. Walaupun sebelumnya berharakat tapi setelahnya sukun. Maka semacam ini tidak ada dibaca dengan silah. Arjih wa akhahu fa'alqih ilaihim. Ini keduanya hak dhamirnya dalam keadaan sukun, ya, diriwayatkan dalam keadaan sukun walaupun di antara 2 huruf yang berharakat, tapi diriwayatkan hak dhamirnya dalam keadaan sukun, ya, disukunkan. Jadi bukan arjihi wa akhah fa'alqihi ilaihim, dalam riwayat Hafs tidak ini arjihi wa akhah fa'alqih ilaihim. Yang ketiga, yustathna min qa'idati madd as-silah ala riwayat Hafs. Ini masih menurut riwayat Hafs. Ada pengecualian kaidah mad silah ini 2 kata, kalimatan. Yang pertama, lan tattabiq 'alaiha al-qa'idah li sukuni ma qabla al-ha. Tidak dapat diterapkan kaidah ini apa? Disebabkan karena sebelumnya ada ha wa fiha, namun di sini dibaca dengan silah. Jadi ini di dalam surah Al-Furqan ayat 69, wa yakhlud fihi muhana. Coba baca.
hi-nya dibaca panjang ya. Ini menurut riwayat Hafs dan ini satu-satunya fihi di dalam riwayat Hafs yang hi-nya dibaca panjang. Padahal kan sebelumnya ya sukun. Adapun fihi yang lainnya seperti di awal Al-Baqarah tadi fihi hudal lil muttaqin hi-nya pendek. Untuk di surah Al-Furqan 69 ini satu-satunya yang kata fihi dibaca panjang hi-nya wa yakhlud fihi muhana. Pengecualian yang kedua ya, diterapkan kaidah ya. Jadi dia di antara dua huruf yang berharakat ya. Haknya berada di antara dua huruf yang berharakat namun tidak dibaca dengan silah. Ya, ini juga sekali lagi berdasarkan riwayat. Ya. Walaupun mungkin secara qiyas harusnya kan panjang yardahu lakum. Tapi sekali lagi kalau datang riwayat maka yang harus didahulukan adalah riwayatnya. Ya, bukan apa? Ijtihad atau qiyasnya. Yardahu lakum. Punya pendek dalam surat Az-Zumar ayat 7. Baik, peringatan yang keempat. Tu'amilu Arabu hadhihi muamalat ha'i dhamir min haitsu silah wa 'adamuhu. Ya ini sikapi sama ha yang ada pada kata hadhi ismu maksud ya. Hadhi ha dhamir disikapi dengan ha dhamir. Hadhihi bidha'atuna hi yang ini nih. Ya. Hadhihi bidha'atuna. Ya, ini. Kalau umpamanya ada hamzahnya hadhihi ummatukum. Ya. Baca dalam keadaan silah demikian. Hadhihi syajarah. Ya, tidak ada silah ya karena ada sukun setelahnya. Dan ini sekali lagi kalau dalam keadaan waqaf maka disukunkan. Yang kelima, terakhir ya. Tenang jemaah ya. Ini yang terakhir. Atau masih ada lagi? Masih ada lagi ternyata. Sebelum terakhir. Yang kelima, al-ha'u fil kalimati taliha wa mathalha laysat min ha'i dhamir. Ya, ha yang ada pada kata-kata berikut ini dan yang semisalnya bukanlah ha dhamir. Ya. Wa innama hiya ha'u sakt. Ini namanya ha sakt. Ha'u sakt. Ya, yang orang Arab biasa ya di sebagian kata ya untuk menunjukkan harakat huruf akhirnya dibawahi dengan hak sakit ini, hak sukun ini. Dan dalam riwayat Hafs dibaca dalam keadaan sukun baik dalam keadaan wasal maupun waqaf. Yatasannah, bukan yatasannahu, yatasannah. Iqtadih, kitabiyah, hisabiyah, maliyah, sultaniyah, mahiyah. Dan yang keenam al-ha'u fil kalimati talih wa ma mathalha hiya min aslil kalimah wa laysat hadhan. Sekali ini bukan hak dhamir, ini masuk dalam hak yang menjadi bagian dari asal kata. Wajhi abi. Jadi bukan wajhi ini haknya ya, masuk dalam asal kata wajhi. Fawakihu juga sama. Fawakihu katsira lam yantahi lanasfa. Ini dari asal kata intaha yantahi ya di yantahi. Baik. Adapun tandanya untuk maddus silah sughra ada wawu setelah hak dhamir ya ini tanda baca ya bukan wawu yang dituliskan seperti wawu mad wawu kecil ya untuk hak dhamir yang dibaca dengan kasrah hak silah ya silah kita katakan demikian hak silah ada ya-nya seperti ini ada tanda baca ya kecil. Untuk mad silah kubra, ya ini ada di atas wawu kecil dan ya kecilnya ada tanda mad, ya seperti ini, seperti alis terbalik, ya seperti ini. Alhamdulillah, ya tinggal 1 menit. Ya. Alhamdulillah kita sudahi. Kajian kita pada malam hari ini ya, mohon maaf ya, cukup cepat penjelasannya tapi yang penting tuntas dan insyaallah di bulan depan kita masuk materi tentang mad far'i yang disebabkan oleh sukun ya. Ini kita membahas 3 mad munfasil, mad muttasil dan mad silah yang termasuk mad far'i yang disebabkan oleh sukun. Ya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.